berkaitan dengan kegiatan yang kemarin, yang heboh itu kebetulan kan konser versus olahraga gitu ya. Jadi kan seru banget tuh, ya kan? Nggak, sampai kayaknya timbul permasalahan, ini kok sekarang tempat olahraga dipakai buat konser. Alright, welcome back to Pengen Ngobrol Podcast bersama gue Yano sebagai host kalian in collaboration with Cerita Lari tentunya. Dan podcast episode kali ini kita mengambil peribahasa tak kenal maka tak sayang, ya kan? Sebenarnya udah kenal sih, ya kan? Tapi kurang sayang. Itu dia. Sebagai penggiat lari yang hampir setiap minggu itu pasti selalu datang ke tempat ini, gitu, untuk melakukan aktivitas olahraga lari karena yang paling deket dari rumah, yang paling banyak temannya di situ, yang paling enak suasananya di situ. Tapi kita pengen tahu lebih dalam gitu, sebenarnya seperti apa sih dan seperti bagaimana sih mengelola tempat sebesar itu gitu. Sudah hadir bersama dengan gue pada kali ini ada Ibu Tari dari Divisi Pemasaran Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Waduh, Ibu terima kasih banyak sudah datang Bu Tari. Sama, terima kasih juga udah dikasih kesempatan ya buat ngobrol-ngobrol di sini. Itu dia Bu, yang pengen aku cari itu sebenarnya adalah pengen tahu lebih dalam soal GBK sih. Gitu. Nah. Pengen tahu apanya nih? Pengen tahu apanya? Nanti Bu. Biasanya di sesi 2 nanti yang lebih pengen tahu lagi. Tapi by the way Bu, kalau untuk soal GBK-nya itu sendiri gitu ya, pada dasarnya itu awalnya dibangunnya itu untuk apa dan untuk siapa? Itu dulu deh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke GBK ya. Memang kita nih belakangan ini lagi sering banget nih dipanggil-panggil gitu ya, ditanya-tanya tentang GBK. Yang megang medsosnya GBK kayaknya HP-nya nggak berhenti-berhenti notifnya. Tapi apapun itu kita happy sih sebenarnya ya dengan banyaknya pertanyaan. Artinya sekarang masyarakat sudah mulai ingin tahu GBK itu apa, udah mulai ikut care juga gitu ya. Kalau ditanya GBK itu apa, kita itu dibangun tahun 62 oleh Insinyur Soekarno gitu ya. Beliau membangun GBK itu diawali keinginan untuk menaikkan pride sebuah kebangsaan itu diawali dari olahraga. Beliau meyakini bahwa dengan olahraga ini maka kita akan menjadi bangsa yang diperhitungkan lah di dunia internasional seperti itu. Dibangun di tahun 62 itu karena kebetulan ada kegiatan Asian Games. Jadi kalau kita bilang GBK itu sejak tahun 1962 berdiri, baru direnovasi itu pun tidak secara keseluruhan ya, artinya struktur tetap dipertahankan itu kemarin 2018 ketika Asian Games kemarin. Jadi setelah sekian puluh tahun kita baru melakukan renovasi gitu ya untuk kegiatan Asian Games gitu. Nah, GBK ini sebenarnya apa sih gitu ya? Orang kan pasti banyak yang nanya. Selama ini orang taunya area kawasan buat olahraga gitu ya. Betul. Jadi gini, GBK ini adalah aset negara. Yang kepemilikannya di bawah Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Keuangan itu memonitor ketat pemanfaatan aset tersebut gitu ya. Dan GBK itu bukan hanya kawasan olahraga yang sekarang kita kenal, Mas lari, kita semua lari, kita syuting, kita ngafe, kita apa aja, bukan. Tapi kita juga ada kawasan di luar dari kawasan olahraga. Seperti apa Bu? Seperti Plaza Senayan. Itu masih masuk? Itu masuk dalam kita GBK ya, aset negara di bawah Kementerian Keuangan yang diberikan kuasa kepada Kementerian Keuangan memberikan kuasa kepada Kementerian Sekretaris Negara untuk mengelola. Sehingga Kementerian Sekretaris Negara membentuk Badan Layanan Umum, PPK GBK. Itu pada dasarnya. Iya, jadi ceritanya seperti itu.
area kita ada kawasan olahraga yang sekarang kita tahu ya, kemudian ada kawasan yang 100% komersial, itu di luar kawasan olahraga itu Plaza Senayan, kemudian FX yang juga banyak kegiatan olahraganya. Satu kawasan ya? Ya, kemudian Senayan City dan beberapa hotel di sekitar penunjangnya. Oke. Kemudian kita juga ada area yang kita kontribusikan ya kita untuk kegiatan kenegaraan pemerintah seperti TVRI. Oh ya. Kemudian ada Kementerian Kehutanan Manggala Wana Bakti. Oh, itu masih satu. Ya. Besar itu ya. Kemudian tadi Menpora ada. Ya, itu juga. Terus ada Kementerian Pendidikan yang masuk. Sebelahnya Ratu Plaza. Nah, itu jadi memang beraneka ragam gitu ya. Aset yang dipinjamkan ke kita. Ketika kita dipinjamkan, kita juga punya tanggung jawab dong tentunya. Iya, betul. Ya kan? Jangan sampai dirusak, jangan sampai hilang, jangan sampai macam-macam. Iya, yang tidak diinginkan lah. Iya. Ya. Kira garis besarnya seperti itu. Oke, kalau itu berarti kan udah ini ya. Nah, kalau GBK-nya itu sendiri deh ya. Kita kawasannya berarti ternyata besar sekali Bu ya. Iya. Nah, GBK itu kita mengelola semuanya. Nah, ini dia Bu, yang pengen aku tanya di GBK. Kita mengelola semuanya. Nah, kalau kaitannya dengan kegiatannya Mas berolahraga, itu ruang lingkup olahraga adalah yang di dalam kawasan pagar yang kita istilahkan ring 4. Oh, ring 4. Ya, itu kita kelola. Jadi GBK itu Badan Layanan Umum yang tugasnya mengoptimalkan aset. Mengoptimalkan ini dari sisi pemeliharaannya, dari sisi revenue-nya dan sebagainya. Nah, BLU ini apa sih gitu ya? Pasti orang kan nanya ya. Seperti apa gitu ya? Seperti apa sih kita ini badan layanan umum ini banyak. Ada di bawah Kementerian Koperasi, ada di bawah Kementerian Keuangan sendiri, itu juga punya, di bawah Kementerian Kesehatan itu ada. Jadi beberapa rumah sakit, kemudian universitas-universitas. Nah, yang kawasan olahraga kebetulan PPK GBK yang mengelola. Gitu. Nah, kita ngapain aja? Kita ini dilarang keras punya keuntungan. Waduh. Gak boleh kita punya untung, gitu ya. Nah, terus kan Ibu ada tarif pasti gitu dong, ya kan? Nah, jadi sebenarnya gini. mau bahas di sesi 2. Iya, gitu. Udah disinggung dulu. Jadi BLU Badan Layanan Umum fokus kita adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena kebetulan adalah area olahraga, jadi yang kita layani yang berbasis dengan olahraga. Fokus kita di situ. Berarti orang yang mau berolahraga nih datang ke GBK. Nah, kalau kita sudah datang ke sebuah fasilitas, dengan pelayanan, pasti ada apa-apa aja yang bisa kita dapat di situ. Nah, jadi gini, GBK berkembang terus kan ya, pasti untuk dong. Kita yang mau berolahraga tuh bisa dapat apa aja. Bayangkan tahun 62 bangunan itu dibangun oleh Soekarno, begitu megahnya. Sampai hari ini bangunan itu tidak pernah berubah bentuk, tapi tetap berfungsi dengan baik. Itu kan artinya ada pemeliharaan dan sebagainya. Betul. Apa aja sih sebenarnya yang ada di GBK? Kita punya unit namanya. Ada 10 unit. Itu ada salah satu yang kita paling kenal ya, Stadion Utama. Ya, SU GBK ya. Ya, kemudian kita punya akuatik. Kita ada basket. Ya, indoor, kita punya lapangan softball, kita punya GBK Arena, itu indoor sport ya, ada volley, ada bulu tangkis, ada tenis meja, kita fokuskan di situ. Nah, gimana sih pembagiannya, pasti begitu ya. Nah, kita memang mengutamakan, karena tadi adalah BLU kawasan olahraga, kita mengutamakan timnas yang berlatih di situ gitu ya. Misalnya yang sekarang aktif itu akuatik, timnasnya selalu latihan di akuatik. Timnas renang ya. Ya. Kemudian WUSU
itu juga rajin latihan di tempat kita. Dan sekarang yang lagi mulai rutin lagi itu tenis. Tenis lapangan itu juga rutin berlatih di kita. Nah, kita mensupport gitu ya untuk timnas gitu ya. Kita memang memberikan privilege dengan cara apa, schedule mereka kita utamakan. Tetapi mereka pun harus memberikan schedule jauh-jauh hari. Kenapa? Karena itu tadi kita ada kegiatan di luar timnas. Kan klub juga boleh main di situ. Betul. Kemudian yang tadinya venue olahraga karena tuntutan masyarakat berubah menjadi multifungsi kita bilangnya hari ini. Untuk apa aja? Konser bisa. Kemudian wedding bisa. Segala macam kegiatan bisa dilakukan di venue-venue GBK saat Jadi ini. nggak cuma buat olahraga itu mulai kapan Bu akhirnya diberlakukan kayak ini tempat multifungsi nih, nggak cuma bisa buat sarana olahraga aja gitu loh? Sebenarnya secara common practice kita sudah melakukannya sudah lama. Tetapi semakin kesini semakin banyak animo masyarakat gitu ya. Which sebenarnya itu bagus gitu ya. Bukan hanya dari sisi komunitas olahraga saja, tetapi komunitas-komunitas pelaku kreatif juga boleh dong kalau ingin mengekspresikan ide-ide mereka, kemudian konsep-konsep mereka yang bagus-bagus, itu kan kita bisa lihat tuh kalau ada konser. Saya biasanya kalau udah pikiran enak, sehat, mau bikin apa jadi gampang. Betul. Kira-kira seperti itu. Nah itu kan berarti sekarang udah multifungsi nih, nggak ada apa aja tentunya bisa dibikin di sana, segala macam aktivasi yang kayaknya sekarang kalau mau lihat event-event gede itu pada udah gampangnya bikin dari lokasi juga strategis di GBK. Di GBK, dan dari sarananya juga saya lihat semakin kesini juga praktis lah gitu loh. Kita bilang one stop activity ya, karena begitu ada konser, ketika kita ngomong konser internasional itu kan pasti yang datang bukan hanya surrounding DKI saja. Betul. Pasti dari daerah-daerah. Daerah-daerah juga dengan mudahnya mengakses ke tempat kita dengan kita banyak hotel loh di situ. Betul. Dari mulai ada Hotel Haris, kita punya Senturi, kita punya Ibis, banyak banget bebas lah masyarakat untuk memilih. Nah, mungkin dengan kemudahan-kemudahan itu gitu ya, fasilitas-fasilitas pendukung yang ada itu membuat masyarakat semakin nyaman untuk berkegiatan. Satu hal lagi juga yang enak kalau sekarang kan rata-rata orang kerja hybrid. Suka meeting. Kalau pelaku olahraga sambil kerja, udah mendingan kita meeting dari siang di situ, sorenya tidak ke GBK. Lebih enak kan. Karena itu kita bilang one stop activity. Nah, kita juga lagi mengembangkan ke depan kita bakal ada co-working space misalnya kayak gitu. Kita lagi juga menjajaki gitu. Biar masyarakat lebih mudah ya. Ini kan berarti untuk mencapai tujuan seperti itu butuh strategi pemikiran pengelolaan yang baik gitu Bu. Nah, aku pengen tahu dari Bu Tari sendiri untuk GBK itu sendiri pengelolaan itu seperti apa Bu? Gitu. Gini ya, GBK ini luasnya saya lupa deh 297 hektar kalau saya nggak salah ya, hanya di kawasan olahraganya aja ya. Untuk menciptakan suasana yang nyaman, yang aman gitu ya, bersih gitu ya. Kita ada maintenance rutin di setiap venue kita gitu ya. Yang mana maintenance itu selalu kita jadwalkan per tahun. Gitu. Jadi ada mulai dari maintenance yang berat, yang ringan, kemudian ada pemeliharaan. Pemeliharaan itu kita bisa bilangnya jadi kegiatan kita tuh ada pemeliharaan, ada perawatan, ada pembangunan. 3 itu. Nah, kalau kita ngomong pemeliharaan itu kan daily ya. Kebersihan lah yang sehari-hari kita lihat. GBK hari ini 180 juta orang ada di GBK setiap tahun. Tentunya nggak mungkin bisa mencapai angka itu ketika area itu tidak nyaman. Nggak nyaman, nggak bersih, nggak enak, pasti kan orang nggak bakal datang. Tapi hari ini kita lihat itu 180 juta orang setiap tahun itu tahun 2019 sebelum pandemi ya. Sekarang harusnya lebih banyak lagi karena kita lihat konser semakin banyak gitu ya, kegiatan-kegiatan politik juga ada kayak gitu. Kegiatan olahraga juga. Nah, pemeliharaan ini kita lakukan rutin sekali. Gitu ya. Contoh, kita mau menghadapi FIFA. U20 ya. Under 20 World Cup. Nah, itu
kita percaya nggak, kita tuh nge-overhaul rumput itu biayanya more than 7 miliar. Itu untuk stadion utama aja kita overhaul rumput. Nah itu dari mana sih uangnya, pasti gitu kan. Kita ini BLU yang salah satu BLU dari 264 BLU yang tidak disubsidi oleh pemerintah sejak berdiri. Karena apa? Kita mandiri. Justru bentuk tanggung jawab kita terhadap pemerintah yang sudah meminjamkan asetnya, kita memberikan kontribusi sebesar 15% dari revenue yang kita terima. Itu setiap tahun. Itu dia kenapa ada PPK? Iya. Gitu. Jadi itulah gitu ya. Kadang masyarakat kan, aduh kok GBK sekarang mahal banget sih gitu ya. Ada dibayar. Iya. Gitu. Apa-apa bayar, apa-apa nggak bisa gratis lagi gitu ya. Iya. Nah ini yang mungkin masyarakat juga harus tahu gitu ya. Makanya kita kenakan ada namanya tarif gitu. Nah tarif ini juga kita bervariatif. Ketika ngomong timnas kita kasih free pasti. Karena kan mereka memberikan kontribusi dan itu negara. Komitmen GBK lah ya. Jadi kalau teman-teman mau dapat gratis, karir jadi atlet dulu. Baru berprestasi dulu. Itu, iya. Kalau sudah dapat prestasi pasti privilege apa juga. Nah, kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang masyarakat nggak tahu nih apa-apa bayar nih di GBK nih sekarang kan gitu ya. Itu dia makanya kita menghadirkan ibu di sini. Aduh, repot dong ya kalau gratisan terus kan nggak beres. Nah, itu dia Bu. Jadi ini ada selentingan kabar sebagai dari sisi aku yang aku memposisikannya sebagai pengguna fasilitas GBK yang setiap minggu datang gitu, dan fasilitas itu sendiri sih aku rasakan sekarang sudah cukup baik ya. Maksudnya ya biar bagaimanapun untuk bisa semakin baik pasti kita perlu proses, perlu ada dukungan, perlu ada uang juga gitu. Kita pengen tahu lebih dalam kenapa apa-apa bayar? Loh, ini harus penting dibicarakan ini ya, supaya nggak salah paham ya kan, biar sama-sama tahu. Anyway, kita akan balik lagi di sesi 2, masih tetap di Pengen Ngobrol Podcast powered by Cerita Lari. Oke, masih di Pengen Ngobrol Podcast powered by Cerita Lari bersama saya Yano sebagai host Anda. Agak serius sedikit karena emang topiknya serius nggak sih? Kayaknya saya dimarahin. Enggak. Saya disidang. Enggak disidang Bu. Kita ingin mencari biar makin sayang sama GBK harusnya gitu kan. Masih bersama dengan Ibu Tari, Divisi Pemasaran PPK GBK ya. Jadi Bu, menyambung sesi 1, pemeliharaannya tadi kayak overhaul rumput stadion utama aja buat persiapan FIFA U20 memakan anggaran 7 miliar gitu. Meanwhile sementara itu BLU, salah satu BLU ya, GBK ini sebagai salah satu BLU tidak mendapatkan subsidi dari negara gitu kan Bu. Ini duitnya dari mana? Dari mana gitu duitnya? Nah, ini yang bikin orang marah kayaknya. Ini. Ya kita orang tuh kan kalau nggak dijelasin nggak tahu. Biasanya orang marah dulu. Maksudnya ya kalau menurut aku sekarang selama ini sih kalau datang ke GBK yang bayar parkir pasti. Itu wajar menurut gue karena untuk keamanan kendaraan kita gitu kan. Tapi di satu sisi aku bisa mendapat kemudahan kayak kalau pagi mau ngejar meeting habis olahraga, mandi di situ sekarang gratis gitu. Nitip loker oke lah bayar. Namanya juga ya kita titip barang gitu kan. Ada keamanan yang kita harus berikan kontribusi lah gitu. Nah, sebenarnya kalau mau kita tahu cara pemakaian ini gimana, dikenakan iuran atau tidak, dikenakan bayar atau tidak, GBK sendiri kan pasti harus ada memberikan penjelasan dan informasi mengenai aturan tersebut gitu Bu. Nah itu ada di mana Bu? Biar teman-teman juga paling nggak tahu dulu nih sebelum ngecap nih Bu ya, sebelum nyap-nyap nih ya, udah pada baca dulu harusnya aturannya itu ada apa aja. Gitu. Jadi gini, sejak 2018 kita ini reservasi untuk seluruh venue kita sudah online system. Di online itu sebetulnya kita bisa tahu kita mau sewa apa, hari apa gitu ya, terus tempat, waktu, jenis kegiatan itu bisa masuk ke online sistem reservasinya kita.
Di situ jelas banget do and don'ts-nya juga ada. Terus juga aturannya seperti apa, berapa harganya, bayar DP berapa, lalalala, itu semua ada di situ. Oke. Gitu ya. Dan kita itu terakhir mengupdate itu tahun kemarin. Tahun kemarin ya. Oke, di Desember 2022. Ya. Gitu ya. Kita merasa kayaknya harus kita perbaiki. Nah, reservasi booking ini juga selalu kita update, kita membagi klaster-klaster tempat-tempat mana saja yang masyarakat bisa gunakan, terutama untuk kegiatan komersial. Baik itu games itu kita sebutnya untuk kegiatan latihan ya, itu kita bisa online juga. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan non olahraga itu pasti lewat online, itu yang komersial. Nah di situ ada tarif. Kita terakhir mereview tarif itu 2018, ya. Kemarin setelah 5 tahun 2023 kita baru mulai mereview tarif kembali. Nah tarif ini juga kita nggak seenak-enaknya mau naikin tarif. Karena apa? Kita juga harus berizin ke Kementerian Keuangan. Kita ada namanya PMK ya. PMK itu Peraturan Menteri Keuangan. Segala bentuk tarif itu kita harus lapor ke bos, gitu. Nah tarif ini juga nggak sama di setiap kegiatan ya. Ketika kita bicara timnas yang tadi kita sudah singgung, mereka free. Harus dibuktikan dengan apa? Kalau bicara timnas kan mereka ditunjuk ya oleh pemerintah, Menpora dalam hal ini ya. Itu pasti ada SK-nya, ya kan? Pasti ada papernya, gitu ya. Itu kalau timnas, itu kita tidak kenakan biaya untuk latihan. Kemudian bicara kegiatan event olahraga yang disupport oleh Menpora, yang juga di dalamnya ada terlibat timnas, kita juga punya tarif khusus gitu. Nah yang mahal tuh siapa sih? Mereka yang komersial. Kan tadi kita bicara multifungsi ya, kita dikasih aset segitu besar, tempatnya luar biasa bagus gitu ya. Tentunya untuk kita bertahan hidup kita kan harus kreatif, ya kan? Sehingga kita membuka ruang yang tadi sudah kita sampaikan juga untuk teman-teman yang ingin mengekspresikan keinginan mereka, konsep mereka, ya konser, ya segala macam yang baru saja kita lakukan itu Blackpink contohnya, gitu ya. Ketika sudah bicara komersial, kita juga pasti treatmentnya berbeda, gitu. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang bisa ditanyakan sebetulnya ke kita ya terkait kegiatan-kegiatan yang ingin dilakukan masyarakat di GBK. Gitu. Aku agak sedikit ambil garis bawah tadi komersial gitu Bu. Maksudnya ya ini mungkin ada beberapa, aku mewakili sisi netizen aja ya gitu. Boleh. Kenapa giliran di komersial mahal? Nah kayak gitu. Atau tarifnya berbeda gitu. Mungkin Gini boleh loh, ada. kalau ngomong komersial begini ya, ada brand-brand besar yang beredar di area GBK yang akhirnya juga kita susah mendeteksi mereka bikin iklan misalnya di tempat kita, kan susah juga ya. Itu mereka kan jelas making money gitu kalau kita boleh bilang, tapi buat GBK apa? Nggak ada gitu ya. Banyak sekali kita juga mengamati beberapa komunitas ya, mau komunitas lari, mau komunitas apapun gitu ya, kita perhatikan mereka itu ada brand di balik kegiatan mereka gitu ya, yang mana mungkin soft kali ya kegiatannya, nggak terlalu bombastis, ada branding di mana-mana nggak, tapi kita bisa lihat dari sosial medianya misalnya begitu ya, itu kan nggak fair buat kita gitu. Lu bikin kotor, sampah, pastilah ada komunitas, pasti ada sampah gitu ya. Lu bikin kotor, lu berkegiatan di situ gitu. Kadang-kadang juga mereka ada brand di belakangnya. Nah, ini kan juga sebetulnya tanpa disadari mungkin komunitas ini juga dimanfaatkan oleh brand tersebut, kan kita juga nggak tahu gitu ya. Jadi ini sih sebenarnya kita ingin mendudukkan persoalan pada tempatnya gitu ya. Yang fair aja lah buat GBK yang kita cintai ini gitu. Betul bahwa belakangan banyak sekali yang tadi disampaikan ya, orang protes, netizen ini, tapi pada prinsipnya
GBK gitu ya, saya mewakili GBK. Kita sebenarnya perlu ya, GBK hari ini besar nggak sendiri. Betul. Biar bagaimanapun ya, juga. GBK ini besar karena masyarakat, ya. karena komunitas gitu ya. Baik itu yang suaranya kurang enak maupun yang enak, kita selalu menerimanya sebagai kritik yang positif buat kita. Karena kita butuh mereka loh, mau nggak mau, kita nggak bisa besar sendiri gitu ya. Begitu ada hal-hal yang negatif, contohnya misalnya, aduh nih toilet kotor banget sih gitu, kan sering ya. Betul. Saya aja sampai pusing tuh bersihin toilet. Karena apa? Padahal kita udah kerja sama-sama ISS untuk itu gitu ya. Saking banyaknya orang keluar masuk gitu ya, kita sampai, aduh udah sampai nggak kepegang lah segala macam gitu ya. Nah itu buat kita itu koreksi. Oh iya, ternyata emang kurang bersih kali ya GBK. Ayo kita review lagi. Gitu. Nah kita sebenarnya butuh kritikan-kritikan seperti itu, dan kita nggak pernah merasa bahwa teman-teman yang sudah begitu keras mengkritik kita itu bukan berniat ingin menjatuhkan GBK, tapi memang kadang-kadang ketidaktahuan ya. GBK ini makhluk apa sih? Taunya kan lu kan punya pemerintah, lu kan dibiayai pemerintah, taunya kan seperti itu gitu. Nah ini yang memang kita sekarang juga sedang mempersiapkan program melalui Humas gitu ya. Ingin pelan-pelan mencoba untuk mengedukasi gitu ya, melalui forum ini juga sebenarnya kita ingin menyampaikan bahwa GBK itu besar pasti dari teman-teman komunitas, dari masyarakat gitu ya. Ayo yuk kita jaga bareng-bareng GBK. Tapi untuk GBK bersih, nyaman seperti hari ini, itu kan nggak gratis juga. Gitu. Jadi sebagai orang yang datang lebih dari sekali nih seminggu ke GBK, maksudnya ya kita lihat tempatnya emang sekarang sudah semakin baik terus gitu ya Bu ya. Walaupun ya mungkin 1-2 spot kayak misalkan ini kok kayaknya harus diperbaikin, ini kok kayaknya harus diperbaikin. Memang ada perlunya juga gitu. Dan sebagai orang yang penggiat olahraga, aku memang menganut paham itu untuk kita bisa dapetin mood untuk rajin berolahraga itu memang harus melakukan kegiatan berkelompok gitu. Biar kita motivasinya lebih bagus lagi, lebih rajin lagi. Adrenalin juga beda. Betul. Dalam hal ini salah satunya adalah bentuk komunitas gitu. Nah, menurut Bu Tari sendiri, kehadiran komunitas di GBK itu dianggap sebagai sesuatu yang menguntungkan atau sebaliknya gitu? Yang ada sekarang ini gitu. Yang seperti tadi saya sampaikan, kita butuh masyarakat. Betul. Kita butuh komunitas. Kita nggak bisa berkembang sendiri. Hari ini GBK semakin besar namanya, itu pasti saya yakin itu support dari teman-teman komunitas dan masyarakat yang selama ini menggunakan GBK. Karena kita juga nggak bisa ngelihat diri kita kok, ya nggak. Kita tahu kita salah, kita tahu kita harus diperbaiki pasti karena orang lain melihat kita seperti apa ya. Jujur, standar kebersihan, kita ngomong kebersihan kan standar orang nyaman dan kebersihan ya. Kalau GBK sendiri standarnya seperti apa? Standar kebersihan GBK hari ini jauh sekali dari standar ideal. Kenapa Bu bisa dibilang gitu? Karena itu tadi, kita belum bisa mencapai ke arah situ ya, bertahap gitu ya. Mungkin kalau standar kita 9, hari ini mungkin kita masih 5 deh. Jauh banget. Jauh, karena apa? Itu ada biaya di situ yang harus kita cover dan nggak kecil gitu ya. Pemeliharaan kita itu ada indoor, ada outdoor. Bayangin lahan 297 ke 397 hektar itu nggak mudah, dan ratusan ribu per hari orang berkegiatan di situ. Gitu ya. Biaya yang dikeluarkan oleh GBK itu setiap tahunnya ratusan miliar, Mas. Ratusan miliar? Yes. Itu untuk pemeliharaannya, SDM segala macam, pembangunan lah, apa, saluran air. Sekarang kita lagi banyak titik-titik spot kita yang banjir, itu lagi kita benerin. Sampah-sampah di mana-mana, gitu-gitulah. Jadi semua apa yang kita dapatkan dari kita menyewakan venue-venue tersebut itu
kita alokasikan kembali untuk biaya pemeliharaan. Karena itu tadi BLU, Badan Layanan Umum, kita tidak profit oriented. Kita dilarang keras. Begitu kita banyak uang di saldo, kita dimarahin pasti. Duit tuh nggak kepake nih, gitu. Segitu kita dipantau dan kita diaudit pasti oleh BPK. Pasti. Jadi, semua pasti itu. Ya. Masyarakat juga harus tahu. Jadi kita nggak boleh nih ngambil kesannya nih, aduh nyari duit dulu ya, ada Blackpink gitu ya. Itu yang terjadi kenyataan. Ya gimana? Gue harus melihara. Ada event ini iya, ya. Kita harus ada pemeliharaan loh gitu. Mahal banget kan, kotor kita dimarahin gitu kan. Jadi kira-kira gitu. Jadi kalau untuk komunitas, ya tadi Bu Tari juga sudah sempat bilang kalau komunitas pun sekarang sudah ada dengan brand gitu atau sudah ada dengan sebuah semacam itulah gitu ya Bu ya. Either bentuknya soft atau hard pun gitu. Jadi kebijakannya seperti apa Bu untuk bekerja sama dengan komunitas? Jadi kemarin ini kan kita habis dikeroyok nih sama komunitas. Walaupun lewat sosmed. Padahal saya sebenarnya pengen banget komunitas ini datang ke saya. Kenapa saya? Karena saya divisi pemasaran gitu ya. Karena gini, kalau teriak-teriak di sosmed nggak nolong. Akan percuma gitu. Coba datang, tanya. Kita ada kantor pengelola ya. Bertanya gimana sih regulasinya, seperti apa sih. Kita ada treatment juga ke beberapa komunitas yang willing. Mereka memang ingin mencari kita dan ingin berdiskusi, itu sudah kita akomodir gitu ya. Misalnya, ada komunitas X. Gue punya program nih, ya setahun. Gue berkegiatan di sini, misalnya nih 365 hari ya, setahun. Let's say 25% gue berkegiatan di sini. Oke, kasih schedule-nya sama gue. Kira-kira gitu. Dia datang dengan schedule, ya. Berapa sih fee-nya misalnya gitu ya, sewanya berapa? Kita bisa hitung gitu ya. Nah, kelebihan daripada komunitas-komunitas yang sudah punya program ini apa sih? Selain mereka mendapatkan privilege tempat, ketika tempat itu dipakai atau disewa oleh konser, mereka pasti mendapatkan penggantinya. Kan nggak diusir begitu aja, belum kok diusir satpam. Biasanya sih kan? yang suka jadi kebiasaan itu, kan? Didatengin. Didatengin satpam, pasti ditanya kenapa. Kalau ada apa-apa, nanti teriaknya di kita. Gitu ya kan? Kalau mendadak misalnya nih, Mas setiap hari Selasa, tapi Mas kita nggak pernah tahu nih, hanya komunitas yang biasa-biasa lari lah apa gitu ya, 50 orang gitu di situ. Ternyata di Plaza Timur misalnya, biasanya Mas latihan dengan 50 orang tanpa izin, tanpa sound GBK, tiba-tiba ada konser di situ. Dipakai dong buat loading, buat ini, marah dong pasti. Kalau nggak marah biasanya ngedumel dulu. Pasti marah, protes, segala macam gitu ya. Nah, pertamanya gitu dulu. Kita nggak bisa apa-apa gitu. Tapi ketika berkontrak, berperjanjian, kita pasti akan kasih tahu, Selasa depan lu nggak bisa latihan ya, karena gue mau pakai. Ya, lu gue kasih jadwal reschedule atau gue pindahin ke tempat lain. Jadi orang yang berduyun-duyun juga udah datang ke situ masih tetap bisa melakukan aktivitasnya, tidak dirugikan secara waktu dan tenaga, semuanya bisa berjalan dengan nyaman gitu. Di lain sisi berarti GBK juga membuka kesempatan dengan komunitas berkolaborasi gitu. Soalnya ya maksudnya gini, setahu aku ya gitu, kalau komunitas ini memang sifatnya tidak untuk mereka bergabung ke situ tidak ada dikenakan bayaran sama sekali. Mungkin itu menjadi salah satu pertimbangan mereka ketika dari pihak pengelola pun ada mengenakan. Saya merasa ketika kita punya kegiatan yang legal ya, dalam arti berizin gitu ya, itu kan pasti benefitnya pasti lebih banyak. Dari sisi keamanan, kalau ada kehilangan, kalau kenapa-napa pasti kita inilah ya lebih itu. Nah ini contoh ya, ada definisi komunitas itu berapa orang sih minimum? Susah juga ya Bu ya ngasih taunya. Orang bertiga aja geng sakit hati kadang jadi komunitas. Ini contoh. Ada komunitas 3 sampai 5 orang berkegiatan di akuatik.
ya. Mereka latihan fisik di koridornya akuatik. Tahu kan akuatik tuh ada kayak halamannya dari keramik gitu ya. Mereka pasang TRX tuh, saya ada fotonya. Pasang gantung gitu ya di situ. Terus bawa beban. Saya lewat, kebetulan anak saya kan berenang ya. Saya lewat, saya tanya sama kepala unitnya, itu izin nggak sih sama lo gitu ya? Kalau izin ya jangan di situ dong. Itu kan makin ditarik kan hancur karena teras itu bukan dibuat bukan untuk ada beban. Sekarang Mas narik TRX itu 70 kilo dengan otot dan segala macam. Terus kalau ambruk misalnya atau ngangkat beban ya dilempar kan nggak mungkin dong beban kita taruh ya nggak. Di gym aja kita harus ada matras khusus ketika untuk beban ditaruh, dilempar, hancur keramiknya, pecah semua, saya harus kemana? Ini kan nggak fair untuk GBK. Padahal saya tahu 5 orang komunitas itu mobilnya nggak ada yang murah. Mazda, BMW, Mercy. Dan saya tahu harga PT itu berapa, saya tahu karena anak saya lagi-lagi atlet gitu. Sekali datang mereka dibayar berapa? Fair nggak buat GBK? Kalau rusak saya klaim kemana? Akhirnya apa? Marah-marah, saya nggak mau gitu. Nah, kesadaran ini yang ayo deh kita bareng-bareng yuk gitu. Kan bisa misalkan nih aku punya komunitas 10 orang, Mas punya komunitas 20 orang. Kita gabung yuk 30 orang di jam yang sama. Let's say misalnya tarifnya 2 juta, ya kan? Kalau misalkan 50 orang, 2 juta dibagi 50 berapa sih? 40.000. Untuk tempat senyaman itu, masa iya lu nggak mau pay 40.000? Lu bebas lo di situ dari pagi sampai sore, mau olahraga sampai pegel juga boleh, gitu. Apalagi kalau udah malam. Listrik kita berapa? Kita ke PLN nggak gratis, kita bayar ke PLN. Kita bayar ISS untuk kebersihan, kita bayar security, kita bayar semua, kita bayar, nggak ada itu yang namanya kita gratis. Gitu. Berarti untuk saya juga akhirnya kan mendengarkan dari sisi GBK juga akhirnya kan, saya juga mendengarkan dari sisi komunitas juga. Jadi untuk biar solusi ini sama-sama enak lah gitu loh Bu ya. Maksudnya kita juga pengen semua yang berkegiatan di situ juga sehatnya dapat, manfaatnya dapat, nyamannya dapat, bersihnya dapat. So dari pihak GBK sendiri menerapkan apa ke teman-teman supaya ya biar sama-sama enak lah gitu. Kalau saya lebih suka ayo kita sebenarnya GBK, manajemen GBK itu sudah ada planning akan mengadakan gathering komunitas. Jadi kita belakangan ini kan kebetulan direksi kita muda-muda nih ya. Usianya sekitar 37 something gitu ya. Tentunya ada di posisi karena umurnya sama, pasti lifestyle-nya juga di situ-situ ya. Jadi memang manajemen ini sekarang sudah mulai sejak tahun kemarin, tapi kan kemarin itu kita pandemi ya, jadi agak susah berkegiatan. Kita sudah mulai gathering dengan IO, dengan media gitu ya. Nah kita tahun ini akan kita ulang lagi, kemudian kita mungkin coba nanti dengan humas kita juga mengundang komunitas-komunitas untuk berdiskusi, untuk kita ngobrol, lu punya program apa sih gitu ya. Terus GBK nih bisa apa supaya program lu jalan, lu juga bisa ngasih apa nih ke kita gitu. Jadi biar kita sama-sama menjaga nih GBK ini punya kita bareng-bareng gitu ya. Jangan sampai ntar nggak ditarifin semua gitu ya. Terus jadi hancur, pemeliharaannya nggak jalan, kebersihannya nggak jalan. Saya yakin pasti orang juga nggak mau. Kita sama-sama deh gitu kita jaga GBK ini. Kita banyak solusi kok sebenarnya. Tapi jangan ke sosmed. Sosmed kan nggak bisa respon apa-apa gitu. Emang sosmed bisa ngasih apa? Jadi ya kalau nggak ke medsos nyarinya kemana Bu? Nah, nyarinya. Karena paling gampang sekarang kalau mau nyari orang di medsos. Oh gitu ya. Saya sih lebih kayak gini aja sih. Lebih suka berdialog. Iya. Ayo kita ngobrol, datang. Kita punya gedung direksi PPK GBK ya, lokasinya di belakang Hotel Fairmont, deretannya Senturi. Bisa juga ke pengelola. Kantornya sebelah mana pengelola?
Pengelola di setiap venue kita ada. Oke. Di stadion utama ada kantor pengelola, ya ada kepala unitnya. Kemudian di softball, ini tempat-tempat prime kita ya. Lapangan softball itu kita ada juga kepala unitnya. Jadi setiap venue itu ada perwakilan kita yang memang tugasnya itu tadi memberikan pelayanan dan melakukan pemeliharaan terhadap venue-venue yang teman-teman nikmati hari ini gitu. Nah nanti biasanya kalau memang udah kronis banget nih penyakitnya dari unit dibawa ke gedung direksi, kita ngobrol. Nanti kebijakan adanya di divisi seperti itu. Kita bisa kok ngobrol, kita open buat diskusi. Satu hal lagi Bu. Apalagi? Banyak nanya nih ya. Kemarin kita tahu sempat ada konser internasional yang akhirnya ada menggeser kegiatan olahraga gitu. Iya. Sepak bola. Nah, pertimbangannya saat itu gimana sih Bu? Tadi saya udah bilang di depan, kita ini reservasi kita online. Oke. Ya kan, gitu. Jadi kalau udah bicara online, kita udah nggak bisa apa-apa gitu ya. Kecuali di dalam kontrak perjanjian kita dengan semua penyelenggara event, kalau ada kegiatan kenegaraan harus siap digeser kenegaraannya. Nah itu konsekuensi berkegiatan di tempat kita, itu yang harus diketahui. Jadi siapa yang duluan booking ya itu yang sudah otomatis mempunyai hak di waktu itu gitu. Nah berkaitan dengan kegiatan yang kemarin yang heboh itu kebetulan kan konser versus olahraga gitu ya, jadi kan seru banget tuh ya kan. Nggak kayak sampai kayaknya timbul permasalahan. Ini kok sekarang tempat olahraga dipakai buat konser gitu. Gini ya, saya fokus ke stadion utama. Stadion utama itu ikon, bukan hanya Jakarta atau GBK nasional, bahkan sudah mendunia ya. Stadion utama itu kita boleh agak belagu ya, compare-nya sama Wembley. Wow. Ya, kenapa? Wembley itu nasional stadion, sama dengan stadion utama. Samanya apa? Stadion utama ini milik negara, bukan milik klub, gitu ya. Sehingga kegiatan olahraga apapun itu bisa dilakukan di stadion utama. Kita dari pengelola GBK berharap gitu ya, kita jaga sama-sama GBK. Seperti yang tadi saya sampaikan, GBK nggak bisa besar tanpa ada dukungan komunitas, tanpa ada dukungan masyarakat yang yang sudah dengan senang hati, sukarela gitu ya, datang ke GBK untuk melakukan kegiatan. Apalagi sekarang kita juga sedang mengekspor area-area outdoor kita. Semakin banyak, kita sekarang punya hutan kota juga yang yang boleh dibilang enak buat piknik. Nah, ya kan, bawa anak-anak nyaman, bawa keluarga jalan-jalan gitu kan, kita juga happy. Jadi yang saya harapkan, ayo deh kita jaga bareng-bareng gitu ya, GBK ini supaya comply dengan stadion-stadion di luar sana. Gitu. So ya, terima kasih banyak Ibu sudah bersedia datang ke Pengen Ngobrol Podcast untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Saya sih berharap dari podcast kita hari ini semuanya bisa mengerti. Lebih gamblang. Saya boleh menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya ke teman-teman komunitas kalau ada merasa mungkin tidak nyaman dengan kondisi perubahan ini gitu, tapi saya yakin pasti dengan kita mengenal lebih jauh GBK itu apa, saya yakin kita lebih sayang sama GBK. Oke, terima kasih banyak Ibu Tari. Sama-sama. Jadi intinya kalau mau komen jangan ke medsos, jadi kemana Jangan, Bu? langsung aja ke saya. Hanya sama satpam. Bu Tari pemasaran di mana? Pasti tahu karena galaknya saya. Jadi silakan dengan senang hati kok. Intinya GBK membuka kesempatan kepada siapa saja yang ingin berkontribusi di dalamnya, ingin bekerja sama, ingin berkolaborasi. Feel free to come ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga intinya dari podcast kita ini bisa dapat ada informasi yang bisa teman-teman dapetin lah ya. Jadinya nggak main komen-komen aja gitu ya. Dan kita juga inginnya semoga teman-teman terbuka wawasannya. Saya aja baru tahu Bu ada tinju tahun 70.
Iya, beginilah Bu, contoh masyarakat mendang-mending kurang piknik begini Bu. Jadi kurang baca. Ayo bawa konser-konser besar internasional, kegiatan olahraga, pertandingan olahraga internasional ke GBK, pasti kita support. Iya, dampaknya pasti kan akan lebih banyak lagi ke sekitar dan positif tentunya. Oke, kalau gitu saya Yano sebagai host pamit undur diri bersama dengan bintang tamu saya dari Divisi Pemasaran Gelora Bung Karno Jakarta. Ada Ibu Tari. Ibu. Ya kalau gitu kita pamit undur diri. We are sign out and bye-bye. Terima kasih semuanya. Thank you for watching Pengen Ngobrol Podcast powered by Cerita Lari. Thank you. Bye-bye.